Nah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Pak Jero Ismail atau kita kenal dengan Jero Bima untuk menyampaikan arahannya sekaligus visi terkait dengan Partai Perindo di Provinsi Bali. Untuk waktu kami persilakan. Hari ini kemudian Ketua PLT DPW Partai Perindo Jero Bima, kemudian Bapak Ibu Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kota yang saya hormati beserta jajaran pengurus dan juga seluruh anggota DPW DPD Partai Perindo se-Provinsi Bali yang kami banggakan. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman sekalian anggota Partai Perindo Kabupaten Kota Bali yang hari ini telah berkumpul bersama dengan agenda penguatan proses strukturisasi Partai Perindo di Provinsi Bali, Kabupaten Kota, Provinsi. Untuk selanjutnya kami serahkan penyampaian dari Ketua DPW Partai Perindo periode 2021-2024 Bapak Kumar Purnamo untuk menyampaikan agenda pertemuan kita pada hari ini sekaligus memberikan arahan-arahan terkait dengan agenda kita pada hari ini. Untuk itu Bapak Kumar Purnamo silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Shalom. Budaya, Rahayu dan kebajikan. Baik, jadi yang hadir di sini itu dua DPD Gianyar, Karangasem, Badung, Buleleng, Denpasar, Sidoarjo, Sekil sama bendaharanya, Kelungkung, Tabanan, di sana nih, Tabanan, itu juga di sana terus yang seperti Ketua DPD DPW Perindo Provinsi Bali Pak Dr. Ismail Jero Bima, saya panggil selamat datang di Partai Perindo dan selamat berjumpa setelah kita pertama kali bertemu pada waktu kerja itu, dan secara resmi baru ketemu hari ini, walaupun kemarin sempat ketemu untuk menentukan hari ini. Terus yang saya hormati para ketua DPD, ketua sekretaris bendahara DPD Perindo Sebali. Saya hormati teman-teman pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Bali. Saya hormati teman-teman anggota DPRD Kabupaten Kota, Kabupaten ya, yang saat ini hanya kita baru dapat Gianyar, itu Kelungkung dan Karangasem. Itu pun semuanya adalah newcomers di Partai Perindo. Sedangkan dulu kita punya 4 itu incumbent-nya tidak berhasil untuk masuk. Tapi semoga nanti pada waktu nanti Pak Ismail Jero Bima nanti memimpin, saya harapkan dengan pasukan beliau yang banyak, terutama di Karangasem ini berita bagus untuk Karangasem, walaupun kita tidak punya kepala daerah. Jadi untuk menambah kursi di Karangasem. Terus yang kedua itu saya menerima surat dari Pak Kris sebagai ketua organisasi DPW Perindo itu tanggal 8 Mei malam jam 9
jam 9 melalui WA bahwa telah ditunjuk PLT Ketua DPW Provinsi Bali, dan saya dipercaya oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua Penasehat Partai Perindo Provinsi Bali. Jadi saya ingin bagaimana ketika serah terima ini, ketika pada masa kepemimpinan saya itu berjalan dengan baik, karena sebelumnya tidak ada serah terima seperti ini. Dan juga saya harapkan sesuatu yang baik ini bisa kita lanjutkan di yang akan datang. Dan juga saya senang bahwa di kepemimpinan saya, jadi di periode saya itu tidak ada periode, jadi SK-nya itu ngambang, pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Bali, tidak ada periode. Jadi artinya setiap saat ya ada silih berganti gitu. Dan juga memang itu kenyataannya yang ada. Jadi selama 3 tahun 83 hari saya menjadi ketua DPW Perindo Provinsi Bali. Itu saya sempat didampingi bersama Pak Widana. Waktu itu saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, Bu Evi dan yang lainnya bersama Ketua DPD, itu meloloskan verifikasi faktual hanya 1 putaran untuk Partai Perindo Provinsi Bali, sedangkan daerah lain masih ada 2 putaran. Itu jadi banyak dibantu oleh waktu itu ya. Jadi berikutnya saya ditemani sama Pak Eka Mardika. Waktu itu Pak Eka menjadi caleg DPR RI dan juga Partai Perindo Bali. Jadi mungkin pada hari ini saya minta sedikit agak panjang bicaranya. Jadi saya menjadi Ketua DPW Partai Perindo Bali yang diamanatkan pada saya pada tanggal 14 Februari 2022, pas hari Valentine itu oleh Pak Ari dan Sudibyo kepada saya. Kita bersama-sama dalam proses verifikasi dan kita sudah menjalankan pemilu 2024 dengan hasilnya 3. Begitu juga dengan Pilpres yang kita dukung waktu itu agaknya Mahfud, kita kalah. Dan pada mendukung juga pada waktu pilkada, yaitu hampir semua tingkatan kabupaten kota dan provinsi menang kecuali Karangasem, tidak bisa kita menangkan. Kebetulan waktu itu semuanya Jawa ikut juga menjadi kandidat. Jadi dengan kemenangan itu mungkin merupakan suatu aset langkah yang kedepannya bagaimana Bapak Ketua PLT Partai Perindo Provinsi Bali untuk mengadakan terus komunikasi dengan para pemimpin provinsi maupun kepala daerah. Sejak kita tulis sama-sama dan perlu mungkin diketahui berdasarkan ADRT, Partai Perindo tidak mengenal adanya Munas, Muswil, Musda. Artinya ada di dalam ADRT, tetapi itu tidak berjalan dan tidak ada masa bakti. Jika seandainya Munas diadakan dan MPP tidak setuju dengan hasil Munas tersebut, maka hasil Munas itu tidak berlaku. Itulah isi dari ADRT yang saya pahami. Ya, saya sempat ketika masa periode pemilihan saya, pada waktu saya dipercaya untuk menjadi ketua DPW, sempat juga saya dikirim mosi tidak percaya karena mungkin saya bukan orang pengurus Perindo. Tiba-tiba saya
dipercaya untuk menjadi ketua DPW. Saya harap kedepannya tidak terjadi juga sama Ibu Rima. Gitu. Jadi tidak ada lagi mosi tidak percaya. Jadi itu adalah hak prerogatif dari ketua umum. Jadi Bapak Ibu ketua DPD, ya saya ngomong ini ya biar paham, maupun apapun ya apa kata ketua umum itu memang ada yang kita. Kalau memang ada yang tidak sepaham ya saya harap tidak diperdebatkan, nanti kita diskusikan. Ya mungkin ya itu karena kita kadang-kadang tidak satu frekuensi gitu, dengan sistem ADRT yang ada. Jadi kesimpulan saya waktu itu ya dengan tidak adanya periode itu ya setiap saat, setiap waktu bisa diganti. Dan ketika transformasi dicetuskan pada waktu apa nih? Selesai pada HUT itu. Nah, Partai Perindo se-Indonesia saya hadir dengan Pak Eka waktu itu. Jadi bahwa terjadi peralihan besar-besaran di semua pengurus DPW Perindo se-Indonesia. Itu dimulai dari Sumatera Utara, terus lanjut ke Jawa Timur. Waktu itu ketua DPW-nya bintang 3 tuh. Dan Jawa Tengah itu bintang 2, Jawa Barat bintang 1. Waktu belum mundur tapi beliau almarhum. Dan juga Banten bintang 1, Lampung bintang 1. Itu terjadi peralihan PLT ketua DPW se-Indonesia, baik itu di Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, NTT yang berprestasi juga diganti juga. Dan itu yang terjadi. Jadi saya harap itu semua itu dipahami, jadi sehingga kita tidak tertekan atau merasa terpreso dengan kondisi itu. Jadi kita jalani apa adanya, bahwa tempat posisi kedudukan seseorang itu ada masanya. Jadi saya harapkan dengan adanya berita kemarin di Nusa itu ya saya harap saya tidak merasa terganggu sedikit pun, karena saya merasa dengan periode itu ya saya sudah dari awal saya menerima SK saya sudah siap suatu waktu. Dan jika ada komunikasi kami, saya sebagai ketua, mereka sebagai sekretaris, dan saya sering Bu Evi, saya minta tolong untuk berkomunikasi dengan DPD yang selama ini merasa dianggap kurang berkomunikasi. Ya saya akan perbaiki ke depannya sebagai penasihat ketua. Jadi itu merupakan bagian evaluasi saya. Gayanya kadang-kadang jam 12 saya WA, ya karena memang datangnya WA dari DPP ya jam segitu gitu. Saya lanjutkan dia nggak lupa. Jika ada yang tidak berkenan sama saya menjadi ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, kelebihan dan kurangnya saya minta maaf. Gitu. Demikian saya sampaikan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah hadir pada acara hari ini, mari sebelum kita memulai tidak henti-hentinya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa berkah buat kita semua dan buat partai kita ke depan menjadi lebih baik. Untuk itu saya mulai dengan mengucapkan Pangastungkara, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam
Namo Buddhaya, salam rahayu buat kita semua dan salam kebajikan. Salam Perindo Jaya di tanah Bali. Harus semangat nih saya. Atas berkat Tuhan tentunya dan para leluhur Dewa Dewi saya memberikan waktu dan tempat saya bisa hadir dan bersama di sini bersama keluarga besar Perindo. Pastinya saya juga mengucapkan salam hormat buat Bapak Ketua Pak Komang Purnama yang sudah luar biasa berjasa kepada Partai Perindo. Tadi saya dengarkan bagaimana perjuangan beliau yang 3 tahun. Saya pikir Pak Komang Purnama ini sudah 5 tahun, ternyata 3 tahun. Artinya beliau menyampaikan seperti pemain bola, kapanpun ditarik keluar lapangan harus siap. Begitupun saya harus siap. Yang saya hormati juga Bapak Sekwil dari DPW Partai Perindo dan jajaran pengurus Partai Perindo DPW Bali yang telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk hadir bersama Bu Pipi yang sering saya ganggu sekarang ini. Saya pikir Bu Pipi ini masih muda, no. Ternyata semangatnya yang muda, ibunya sudah luar biasa. Terima kasih Bu Pipi. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan yang sudah meluangkan waktunya, Bapak DPR Titian dari Gianyar, Haji Ngakan sudah tidak asing juga bagi saya karena sudah sering berkomunikasi, minta tuntunan juga sama beliau, sudah meluangkan waktu untuk hadir. Bapak Putu Tika, motor sukses mewakili Pak DPR, sudah juga semangatnya luar biasa walaupun beliau bilang pasang ring tidak masalah, gerang-gering gitu. Luar biasa Pak Putu Tika. Mungkin Bapak DPR dari Karangasem yang hadir di Aji Lanang, ampun apa ya, ampun aja. Motor sukses niki galah waktunya buat Aji Lanang DPR Karangasem sudah meluangkan hadir. Jadi saya juga melihat secara peta, saya arah ke timur ini, dari Gianyar, Kelungkung, Karangasem, ke timur pergerakannya, belum menyeluruh. Dan yang saya hormati juga para ketua DPD Perindo Sebali yang telah hadir beserta jajaran pengurus, baik Sekwil maupun bendaharanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitupun para tamu undangan dari Partai Perindo yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan terima kasih. Dan Bapak-Bapak aparat polisian, salam hormat, terima kasih Bapak sudah hadir. Mohon maaf nih acaranya kita memang seperti ini adalah serah PLT, serah terima jabatan dari ke PLT, belum sertijabnya Pak. Pada hari yang sangat luar biasa, saya dengan Pak Komang sudah menentukan, ternyata kita sepakat bahwa hari ini kita akan berkumpul dan menyatakan beliau ingin segera menyerahkan mandatnya kepada saya. Padahal saya belum mau menerima mandatnya, saya masih tunggu. Tapi beliau mendesak ini untuk segera mandatnya terima. Jujur, sebelum saya lebih jauh, saya memperkenalkan diri, nama Ketut Putra Ismaya Jaya. Nah, kalau orang banyak mengenal itu saya namanya Juru Bima. Pengalaman saya pernah memimpin salah satu cabang perusahaan otomotif, Auto Finance. Sebagai kepala cabang, saya pernah tugas di Bogor dan Bekasi sebagai kepala tukang tarik. Jadi saya kalau di dunia leasing itu sudah 97. Akhirnya saya ikut bergabung dan ikut mendirikan sebuah organisasi yang namanya Laskar Bali. Terakhir saya sebagai sekjennya di organisasi Laskar Bali dan saya pernah maju menjadi calon DPD RI 2019 dan kemarin 2024 dan semuanya itu dijegal, bukan gagal, ya dijegal, tapi tetap semangat. Akhirnya kata Tuhan memberikan saya kesempatan untuk maju menjadi wakil Bupati Karangasem. Semua dengan Pak Komang Midana yang banyak juga Ajik Mangko juga sudah kita ketemu, banyak memberikan masukan. Walaupun beliau sudah mengatakan mendukung merah, tapi masukannya saya terima dan luar biasa support-supportnya kepada saya untuk perjuangan karena satu-satunya di Indonesia yang waktu itu calon bupati dan wakil bupati tanpa partai dari calon perseorangan lahir di tanah Karangasem. Kalau gubernurnya ada di Jakarta. Jadi itu keberanian kami, keberanian saya dengan Pak Bupati yang saya ajak berjuang lah Pak Kari Subali, maju tanpa partai. Saya sebenarnya tidak begitu tertarik dengan politik karena politik itu banyak intrik, banyak trik, main cetik, main lirik, main santet, katanya banyak macam lah. Sehingga tidak tertarik sama main ke politik. Tapi berjalan waktu, akhirnya jiwa semangat ini mulai mengerti ternyata politik itu tidak jahat-jahat amat. Politik itu ketika kita bisa mempergunakan dengan baik, politik itu bisa berguna sangat luar biasa dan sangat baik buat masyarakat ketika kita mempergunakan dengan baik. Nah, saya selamat datang Ibu dari Denpasar ya. Saya ini kenapa bisa hadir di sini di Partai Perindo sebagai PLT itu tidak menyangka juga karena
Pak Haritanu seperti Pak Komang ceritakan, waktu saya maju waktu itu saya belum maju ya. Beliau mengajak saya untuk gabung ke Partai Perindo sebagai calon DPR RI. Diajak saya untuk gabung, saya nggak mau. Saya bilang saya ada ini, saya pikir udah berlalu. Ternyata saya ada WA masuk, saya nggak tahu, ini bilangnya Pak Haritanu Sudibyo, bener nggak Pak Haritanu Sudibyo, saya nggak tahu, nomornya juga nggak tahu. Tapi saya ajak WA, ternyata ada sekprinya menjapri mengatakan ya itu benar Pak Haritanu. Diajak minta ketemu, saya info sama Pak Komang. Komang saya diajak ketemu nih, ayo saya temenin Pak Komang, nemenin pertama ketemu Pak Haritanu Sudibyo. Di situ diajak saya ikut untuk masuk Partai Perindo. Saya mengatakan tidak Pak, saya punya sumpah, saya nggak berani langgar. Tanya Pak Komang, saya nggak berani langgar Pak. Ayo ikut, nggak berani Pak saya. Ya udah, coba dipikirkan gitu Pak. Saya akan datang lagi 1-2 bulan lagi, saya akan datang ke Bali, kita ketemu lagi. Oh siap Pak. Lagi 2 bulan saya ketemu lagi ya Pak Komang ya, sama Pak Haritanu juga hadir, sama Pak Wayan Rame juga ya kalau nggak salah, Karangasem itu hadir juga. Saya ketemu lagi Pak Haritanu meyakinkan saya tetap mengatakan tidak Pak. Saya takut sama sumpah saya. Pak Haritanu bilang saya upacarai 3 hari 3 malam di Bali, saya cabut sumpahnya. Oh saya takut nih, nggak ada Pak, saya nggak berani. Sampai beliau rayu istri saya dengan iming-iming yang luar biasa. Istri saya udah hampir terbang tinggi nih, disupport habis ini. Istri saya udah bimbang juga, tapi saya tetap mengatakan tidak karena saat itu adalah masa berperang. Saya ingat dengan sumpah saya. Akhirnya saya tidak DPR RI. Ada kesempatan saya, karena yang mengajak saya untuk maju di PDRI juga ada tokoh-tokoh. Sebenarnya saya juga belum mengatakan iya, tapi ada tokoh-tokoh berdisi dan berbekal yang meminta saya maju. Akhirnya saya iakan untuk maju di PDRI kembali tanpa partai. Saya lolos verifikasi, seperti mungkin verifikasi yang kemarin partai itu memang ribet sekali verifikasinya. Kalau nggak di bawah, saya 2 kali verifikasi, 2 kali karena calon perseorangan itu harus verifikasi di PDRI. Akhirnya saya lolos verifikasi, ternyata saya dijegal dengan kasus mantan napi. Saya jujur mempunyai track record adalah mantan napi 2 kali menjadi napi kasus politik ini sebenarnya. Tapi itu bagian dari berkah, cerita sudah masa lalu, sudah berlalu. Dan ketika saya DPD dijegal, akhirnya gagal, maju ada tawaran juga nggak tahu-taunya diajak untuk maju menjadi wakil Bupati Karangasem. Saya ikuti berjuang. Waktu berjuang juga saya disuruh minta cabut sumpahnya sama juru mangku saya. Halo Ibu, ya selamat datang. Saya diminta juga untuk mencabut sumpah waktu masa proses kampanye sama juru mangku saya. Saya tidak mau karena saya ingat ini masa berperang, saya sumpah saya harus saya jaga. Kalah menang bukan urusan biar semesta yang ngurus. Ternyata saya kalah lagi. Sudah berlalu, saya terima, saya tetap berbuat karena saya ini pendiri Yayasan Satya Kris Bali sekarang ya, tetap bergerak sosial, termasuk sama Romo. Kemarin saya ajak pencerahan, diberikan kesempatan ya di lapas. Walaupun saya sudah gagal ya, tapi tetap semangat. Bukan mantan napi saya berdiri, tapi sebagai mantan calon wakil bupati saya berdiri gitu. Saya bilang di lapas LP Kerobokan, LP Klungkung ya. Dengan berlalu ternyata saya diajak ketemu Pak Haritanu lagi, diundang ketemu para pengusaha nih. Pak Haritanu datang Bali. Saya bilang saya nggak mau, saya karena 2 kali pernah nolak beliau. Saya nggak enak, beliau punya nomor saya. Nggak ikut aja, saya yang ngundang. Nggak mau, saya tanyain dulu sama Pak Haritanu, mau nggak terima saya? Takutnya Pak Haritanu kecewa sama saya, nggak terima saya. Udah saya sampaikan mau, oh ya udah saya datang. Salaman sama Pak Haritanu, Pak sehat, mohon maaf kemarin nggak bisa ikut gabung sama Pak. Begitu aja bahasa saya, udah ngobrol sama beliau. Sudah ngobrol cerita-cerita, yang lain pengusaha cerita. Sudah itu selesai foto-foto pulang. Saya pulang besok pagi, saya sembahyang, habis sembahyang saya lihat WA, baru saya baca-baca ya. Ternyata ada salah satu komentar nomor yang saya nggak kenal juga, ternyata Pak Haritanu udah ganti nomor. Ternyata nih Pak Haritanu, saya masih ragu juga nih, bener apa enggak nih Pak Haritanu. Nawarinlah saya untuk menjadi ketua Perindo Bali dan bantu-bantu di MMC Bali. Itu yang beliau sampaikan. Jadi daya tarik, karena saya sudah tidak ada terikat sumpah, sudah tidak ada masa kampanye, saya tanyakan dulu sumpah saya kepada Peranda, Begawan, ternyata boleh mencabut sumpah, yang penting itu sudah berlalu, keyakinan adalah pada diri saya, dan saya sudah lakukan, ada video yang sudah saya bisa tampilkan sebagai bukti. Kalau saya orangnya taat Tuhan Pak, taat pada dewa saya, kalau memang petunjuknya nggak boleh, pasti saya tidak akan hadir di sini, karena saya pasti patuh kepada beliau. Saya nggak berani membawa sengsara diri saya. Tapi ketika saya dalam doa, selalu saya meminta Tuhan untuk memberikan saya jalan, untuk menjadi orang yang berguna dari tanah kehidupan saya. Pak Haritanu 3 kali menawarkan saya kesempatan. Artinya ini mungkin tangan Tuhan yang harus saya ambil untuk saya ajak berjuang dan untuk mengangkat saya bisa berjuang di tanah Bali saya. Mungkin ini adalah tangan Tuhan
yang akan membantu saya berjuang di tanah Bali. Itu keyakinan saya, semoga itu benar. Suha amin. Tuhan memberikan yang terbaik pada perjuangan saya di Partai Perindo. Nah, itulah dasar kenapa saya akhirnya setuju masuk ke Partai Perindo setelah saya bertanya ke orang pintar dan semuanya ada acihnya, saya ngambil. Saya minta maaf sekali sama Pak Komang Purnama. Saya Jakarta pun saya bilang, Pak Komangnya gimana? Saya kan nggak enak karena kenal sama beliau baik, beliau pernah ajak saya makan. Enggak, saya angkat beliau menjadi penasihat. Udah, saya tenang. Artinya beliau masih ada di Perindo Bali dan bisa menasihati saya sebagai junior. Saya betul-betul tidak paham politik ini Bapak dan Ibu senior semua. Mohon tuntunan, mohon bimbingan. Saya ingin di masa yang akan saya bawa, beliau sampaikan bisa jadi saya diganti. Ketika saya ingin tidak diganti, saya ingin dukungan dari Bapak Ibu semua untuk membuat Partai Perindo ini jangan tidur di tanah Bali. Mari kita berjuang sebisa kita, semampu kita. Yuk kita tunjukkan. Harusnya kita bangga punya salah satu orang kaya yang mempunyai partai di tanah Bali. Kita bersama beliau dalam perahu beliau. Mari kita gayung bersama-sama untuk semangat membangun Partai Perindo. Saya yakinnya karena beliau juga mengatakan dia ingin membangun perusahaan-perusahaan yang ada di Bali. Ingin membangun yang di Tanah Lot 150 hektar, yang di Gianyar 5 hektar dia baru ambil. Ada yang di dekat bandara. Ketika itu dibangun, lapangan pekerjaan berapa bisa masuk, berapa saudara kita bisa kita pekerjakan, bagaimana baiknya Bapak Haritanu, bagaimana Partai Perindo akan terlihat di sana kepada masyarakat Bali khususnya. Nah, Bali juga menjadi, kenapa saya juga menjadi semangat, karena beliau menyatakan Bali menjadi target beliau untuk melahirkan calon-calon yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena beliau banyak punya usaha di Bali, agar ada yang menjaga usaha beliau di Bali. Disinilah harapannya Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya harap mari berjuang bersama-sama apa yang sudah Pak Komang Purnama lakukan, perbuat, saya ingin melanjutkan. Dan saya ingin juga masukkan, kita ingin menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi di tanah Bali. Dan saya harap Bapak Ibu yang hadir di sini tidak mengecewakan saya sebagai PLT, ingin bersama-sama membangun Perindo menjadi lebih maju ke depan. Peluang untuk melahirkan DPR RI, saya sudah baca, saya sudah lihat sangat besar kemungkinan ada. Peluang untuk melahirkan DPR, bupati maupun wakil bupati, saya yakin bisa. Karena di daerah lain ada beberapa bupati lahir dari Partai Perindo langsung. Dari kader-kader Perindo itu ada bupati-bupati daerah di luar Bali yang saya dengar Bapak ya. Ada beberapa, bukan satu, banyak sekali. Kita pergunakan kesempatan dengan kekuatan penuh, apalagi ada senior. Saya tinggal melanjutkan. Kalau beliau putus hubungannya dengan saya, beliau tinggalkan saya, mungkin saya akan gelagapan. Perahu ini mesinnya di mana, kontaknya di mana. Tapi kalau sudah beliau mendampingi, saya tinggal starter, saya tinggal melanjutkan untuk ngegas. Perahu Perindo ini akan menjadi kencang dan berlayar di tanah Bali untuk menjadi pemenang salah satu kancah politik nanti di tanah Bali. Mari kita buktikan bersama-sama. Semangat kita adalah semangat membangun Perindo lebih baik lagi. Setuju? Siap? Siap itu. Untuk ketua, sekretaris bendahara, dan wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, dan struktur di bawah wakil ketua, di bawah sekretaris itu ada struktur-struktur yang di bawahnya. Saya ingin masukkan dari Bapak Ibu senior, kalau memang ada referensi yang kira-kira memang sehati, sejiwa untuk membangun Partai Perindo, saya minta masukannya untuk bisa kira-kira diajak bergabung ke Partai Perindo. Saya sudah berapa lobby. Berapa mantan bupati saya sudah lobby nih, bapak dan ibu-ibu, secara diam-diam saya udah ngelobi, sampai ada datang ke rumah, dan saya udah keduluan, saya udah di partai apa, sudah duluan, aduh kenapa Pak Jero, padahal dia ikut di yayasan saya udah, kenapa Pak Jero nggak baru ngomong gitu. Jadi bagi saya tidak ada kata terlambat, mungkin Tuhan pilihkan yang terbaik, siapa itu entah bagaimana pilihannya, saya yakin itulah akan pilihan kita bersama-sama membawa Partai Perindo ini menjadi lebih baik. Mungkin dari saya itu saja Pak Komang Purnama dan Bapak Ibu semua, gitu Pak Sekwil. Untuk acara selanjutnya saya serahkan, mungkin kalau ada seresihan, jawab, silakan Pak Sekwil yang mengatur. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhayo, salam rahayu buat kita semua. Terima kasih. Jadi berdasarkan pada hari ini 31 Mei 2025 disaksikan oleh para pengurus DPD Provinsi Bali dan Ketua Pengurus
DPD Provinsi Bali. Dengan ini saya serahkan berkas bersama aset-aset bersama stempel yang ada di merupakan aset Partai Perindo kepada PLT Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali kepada Pak Dr. Ismail. Terima kasih. Ini Kunci rahasia nih. anak pinnya saya kasih. Wah, terima kasih. Dapat pin. Ini pin. Oh. Lapis emas ini. Itu. Itu pin. Ya saya harapkan itu menjadi semacam tradisi ya. Saya juga akan kemarin sebelum itu saya mencoba untuk mencari fotonya Pak Sugle. Nanti kita mungkin deret foto Pak Sugle, foto saya nanti 10R jika itu menjadi sejarah dari Partai Perindo sendiri. Mungkin begitu. Saya harap diterima. Nanti hal-hal yang lain bisa yang kurang mungkin bisa bicarakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi untuk selanjutnya kita mau izin untuk Foto bersama dulu. Kita background pakai ini dulu ya. Bersama. Oh. Berarti saya boleh pakai jas merahnya, Pak? Kan ada simbol merahnya. Boleh saya pakai jas merah biru. Acara apa lagi? Udah. Ini nanti ditaruh di sini ya, Pak ya? Yang bawahnya. Ini, Pak.